Good morning from Bali. Baik lagi sama gua Adi di sini di channel Adi Legam. Di sini di kesempatan Minggu pagi hari ini gua mau nge-review salah satu mobil. Di mana mobil ini sama-sama Toyota. Kayak mobil kemarin. Tapi yang kemarin kayak 30 lebih tua, tapi ini adalah adiknya di tahun 96. Ini adalah Corolla AE 110. Oke, ini adalah Corolla AE 110 yang tipe sedan 1600 cc, tipe paling tinggi, trimnya paling tinggi SGE. Kebetulan ini tahun 96. Jadi thank you buat teman gue yang udah minjemin mobilnya buat di-review. Thank you. Mobil ini kelihatannya biasa aja karena ini adalah OEM look. Ada berapa ubahan nanti bakal gua ngasih tahu. Tapi kalau kita lihat dari luar, ini mobil masih sehat banget. Masih sehat banget. Dimana kacanya masih bagus, catnya juga masih bagus, masih bisa ngaca di sini. Mungkin tinggal sedikit poles aja, nanti bakal lebih ganteng lagi. Di sini cuma ada kuning biasa karena lampu segala macam. Oke, kalau kita bahas dari eksteriornya dulu, kita bahas dari luar dulu. Dari depan kita bisa lihat di sini semuanya masih original semuanya, masih original semuanya. Sini kita lihat, mungkin ada tambahan sedikit di sini, ada lampu sedikit di bawah LED, mungkin seperti DRL light biar malamnya agak terang lagi karena ini masih lampunya halogen. Jadi untuk lampu utama dia masih pakai halogen, lampu sennya juga masih pakai halogen karena ini mobil tahun 96. Oke, untuk di depan seperti layaknya zaman dulu tuh nggak biasa kita ngelihat grill mobil tuh besar gitu. Kita biasa ngelihat tuh grill mobil tuh minimalis gitu. Di sini kita bisa lihat, di sini grillnya cuma segini. Karena memang pada zaman dulu nggak sepanas seperti sekarang. Jadi radiator tuh udah bisa dingin tanpa grill yang besar banget, ya kan? Nah kalau di bawah pun ini ada bolong-bolongan nih, masih juga sama grillnya. Terus langsung masuk ke ke radiatornya, ada fan-nya juga. Nah kalau dari depan itu aja sih, dari depan nggak ada yang aneh-aneh lagi. Ya di sini masih pakai antena yang seperti ini, yang lama. Kayaknya itu aja sih yang dari depan. Oke, kita lanjut ke sisi sampingnya. Oke, kita pindah ke section samping, dimana dari samping ini pun sama juga. Di sini kita bisa lihat lekukan mobil pada umumnya zaman dulu, dimana nggak banyak sudut-sudut yang lancip-lancip gitu. Ini bener-bener kayak membulat, semuanya membulat. Terus ini ada side molding di sini, udah pakai apa ya namanya ini ya? Ini setahu gue sih tutup lumpur ya namanya. Nah ini untuk si velgnya itu OEM, tapi OEM Yaris Yaris 2008 mungkin ya, Yaris generasi pertama itu. Nih sudah diganti, terus kacanya masih bagus. Sama ini ada tambahan, ini adalah pelindung semua mobil di garasi yang mepet. Jadi pas buka pintu nggak langsung ngejeduk. Jadi ada guardnya tambahan lah. Ini bukaan pintunya udah kayak gini, lebih bagus. Terus apa ya? Ini karet-karetnya masih bagus semua nih. Nah ini untuk spion, nanti kita lihat dari dalam apakah ini udah automatic retract apa enggak. Kalau gua rasa sih belum ya. Gua rasa sih belum sih. Habis itu apa lagi nih? Udah nggak ada. Kita lanjut ke belakang. Oke, untuk di bagian belakang kita bisa ngelihat di sini lampunya masih yang original, otomatis masih pakai halogen, lampu bolam, belum LED, of course, mobil lama. Ada emblem Corolla di sini, dan di sini ada emblem SEG 1,6. Ini adalah trim tertingginya Corolla AE 110, di mana tertingginya tuh SEG 1,6.
bermesin 1600 cc. Itulah kenapa 1,6. Dari belakang bumper masih biasa aja. Cuma ada satu yang aneh di sini. Kalau kita lihat nih, signal potnya tuh emblemnya HKS. Tapi menurut penuturan dari si owner, ini adalah HKS-HKS-an. Tadi sih kita dengerin suaranya bagus sih. Coba nanti kita cobain mobilnya kalau dikasih sama ownernya. Kita sekarang lanjut ke bagian interior. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Di sini gue bisa dapetin ada setir yang lebih modern daripada yang kemarin. Kayak 30 Ari Mahendra. Di sini, tapi ini udah ada airbagnya. Di tahun segini udah ada airbag ternyata dari Corolla ya, dari Toyotanya. Cuman airbagnya masih satu titik di sini aja, di passenger side-nya nggak ada. Nah di sini gue lihat ada audio tambahan. Kayaknya nih bukan original sih kalau menurut gue. Coba nanti pas di jalan kita nanya sama ownernya langsung. Terus kalau gue lihat di sini AC ini kayaknya masih nyala, AC-nya. Terus ini juga ada layar TV di bawah. Ini pasti tambahan, nggak mungkin ada zaman dulu kayak gini. Habis itu ada untuk defogger, ada hazard. Anjir, lumayan panas ya. Gua hidupin ya. Coba hidupin. Bismillah dulu. Oke. Suaranya terdengar. Oh, enak. Main. Gue hidupin AC dulu. AC lumayan panas ya. Tapi tipikal AC Toyota itu setahu gue AC-nya itu adem. Tuh, langsung adem kan. Di tahun segini, mobil tahun 96 aja AC udah seadem kayak gini, apalagi yang sekarang gitu kan. Nah, dari sini instrumen di sini speedometernya nih nggak ada apa-apaan sih, biasa aja. Ada speed, ada RPM, ada water temp, ada fuel indicator. Habis itu selainnya sih nggak ada lagi. Oh ya, sama lagi satu. Ini mobil tahun 96 dan nggak aneh kalau misalkan kilometernya tinggi, dan ini tinggi 287.000, almost nyentuh 300.000. Jadi mobil ini lebih berpengalaman daripada mobilnya Ari kemarin. Terus di sini kita bisa lihat manual transmission, 5 speed, 6 speed sama gigi mundur. Terus di sini udah seatbeltnya udah, colokan seatbeltnya udah mulai hancur. Sini juga karena ini mobil dipakai ya, bukan mobil yang diem gitu. Terus di sini juga ada ada konsol tengah di mana bisa naruh 2 cup holder. Sorry agak ribut karena kita lagi di Renon, tempat syuting biasanya. Terus di sini bisa jadi armrest. Coba gua pindahin ini dulu. Ini tuh bisa jadi armrest, dan ini tuh ada 2, 1, 2. Nah, di dalamnya lagi. Ini bisa taruh koin lah. Di sini juga bisa. Nah, ini ada Toyota Security. Gua nggak tahu nih buat apa ini, buat alarmnya mungkin ya. Saya nggak tahu. Terus di sini ada tempat koin lagi. Sini juga ada tempat buat naruh handphone. Di sini seperti biasa zaman dulu ada asbak. Ada colokan lighter. Terus sama di sini konsol di sini lumayan besar ya. Bisa naruh ya berapa barang lah. Ini bisa naruh handphone, bisa naruh tas kecil, tas cewek biasanya bisa taruh di sini. Jamnya masih hidup di sini. Terus trimnya, jadi ini kursi itu udah kulit, tapi kulitnya dibungkus karena originalnya itu sama kayak si trim pintunya gitu. Dia masih bludru zaman dulu. Terus ini juga belum ada pecah-pecah di sini. Ini gue nggak tahu nih ya, apa ini plastik tapi kelihatannya kayak soft touch gitu. Dulu gue sempat pernah bawa ini sih, Corolla Grade 95, which is kakaknya ini. Cuman itu udah enak banget. Gak tahu ini harusnya sih enak banget sih. Terus karpet dasar masih karpet original bludru. Pedal-pedal udah ada dikasih variasi sedikit pernak-pernik. Sini juga biasa. Terus ini juga kacanya udah bisa, kalau misalkan namanya kacanya kalau malam misalkan ada yang ngedim terus kita bisa giniin terus nggak kelihatan lagi. Habis itu nih sun visor. Sini nggak ada kaca, di sini ada kaca cermin tapi nggak ada lampunya seperti biasa.
Oh shit bar di sini nggak ada, ya normalnya lah. Terus gue ngerasa nih mobil kecil banget buat gue karena gue agak gendut. Overall itu aja sih. Audio ya ada audio tambahan, ada tweeter kiri kanan, terus audio bawah biasa aja. Semua biasa, seatbelt masih oke. Kita cobain sambil jalan aja dan tanya-tanya langsung sama ownernya. Oke, sekarang kita ke mesin. Di mesin ini tipe mesinnya 4A 1600 cc atau lebih tepatnya 1587 cc di dalam mesinnya, tapi di atas kertas 1600 cc. Kayak tadi gue bilang ini 125 horsepower on crank dan torsinya tadi itu 155 horsepower. Powernya mentok di RPM 6000. Terus untuk torsinya di 4800 horsepower. Itu baru keluar torsinya. Dan ini inline 6 4 silinder inline 4 4 silinder sorry. Terus ini penggerak roda depan. Semuanya masih standar semua. Masih biasa aja, nggak ada yang aneh-anehin. Radiator juga masih biasa, nggak pernah overheat. Udah pernah ke Malang nggak pernah overheat juga. Ya overall nih mobil emang enak banget. Ya, that's all. Oke, gue sudah di dalam mobil sama ownernya. Kenalin, halo, siapa namanya men? Ferdi. Mas Ferdi. Nanti Instagramnya gue taruh di bawah. Sama seperti biasa, ada Bapak Ari Mahendra, penyelamat konten. Gimana? Cabut dulu kita ya. Gue sekarang mau tes drive mobilnya. Kebetulan dikasih sama si ownernya. Makasih Mas. Ya. Oke, kita bayar parkir dulu deh. Baru pulang langsung ke band aja. Anjing, powernya enak ya. Boleh nggak main gue ke bar? Kalau nggak dimarah boleh. Enggak, nanti di sana di jalan. Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Silakan. Udah beli? Ini mobil pendek kan? Iya. Waduh, gua ngeri. Nggak biasa bawa mobil ceper soalnya. Lebih pendek daripada motor. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya enak sih. Enak. HKS-an enak. Walaupun HKS-an enak loh ini. Jadi gue tadi lupa mention di waktu gue bahas interior, ternyata si kaca sebelah kanan untuk driver itu udah auto atas bawah. Untuk yang lainnya enggak. Nah ini sudah power window, bukan window by power. Karena di 96 ini udah, di 93 aja udah masuk ini ya, power window ya. Udah masuk power window. Untuk mesin ini horsepowernya 125 horsepower di RPM 6000. Jadi 6000 RPM itu rateannya dia. Nah untuk torsinya 155 di RPM 4800. Terus ini di atas kertas Toyota mengklaim bahwasannya mobil ini 0 ke 100-nya itu hanya 10,1 detik. Di zaman itu ya, di awal itu. Cuman nggak tahu nih sekarang kayak gimana ya. Karena mobil kan udah umur ya kan, pasti ada yang kurang lah kan. Sekarang dari horsepower mesin ke ini aja. Kita lupa seatbelt kan. Sorry. Agak tidak mematuhi. Oke. Kita cobain mobilnya. Klason original masih ya? Iya, masih enak. Tapi di dalam kedengeran banget sih suaranya. Suara knalpot kedengeran, suara mesin kedengeran. Tapi suara dari luar itu udah kedap. Di tahun segini berarti Toyota sudah membuat memang ini tuh apa ya mainnya? Corolla kan sampai ada Corolla Altis kan. Corolla Altis itu pun dipakai untuk pejabat-pejabat gitu kan. Sama Camry ya kan. Jadi emang Toyota itu untuk yang sedan-sedannya tuh memang udah dibuat nyaman, suspensinya nyaman, sama kedapannya udah mulai baik.
setelah di era 90-an awal Ya. sampai 2000 sampai ke sini pun itu udah bagus banget gitu kan Toyota. Nah, terus rivalnya ini tuh apa ya? Lawannya mobil ini pas keluaran tahun segitu tuh apa ya? Mungkin Civic kali ya. Civic, Honda ya? Ya. Jadi Honda Civic yang tahun 96 ini apa? Vario. Kayaknya sih Vario. Vario ya, karena kalau ini bukan Vario. Apa sih namanya? Genio ya, Civic Genio itu lawannya ini. Minggu pagi udah mulai rame ya, new normal di Bali. Semoga semua cepat pulih ya. Ya, kerjaan jadi normal, semua normal. Iya, tapi walaupun kayak gitu, ini ya kuliah masih gimana? Masih online. Online lah ya. Jadi punya cerita usut bahwa saya nih mobil ini punya bokapnya Ferdi. Jadi Ferdi dikasih mobil itu sama bokapnya, disuruh pakai. Sebenarnya kurang lebih Ferdi bukan orang yang suka mobil tua kali ya. Lu ini ya apa namanya? Sekarang ini lagi nyoba ngerti gitu ya mobil tua kayak gimana gitu ya. Tapi selama ini nggak ada trouble ya mobilnya. Nggak ada, aman-aman aja. Dan mobil ini tuh si Ferdi pernah bawa itu mentok cuma 120 km per jam dan itu katanya masih bisa lagi. Nah ini ntar lagi nggak tahu nih jalan non bisa nggak sampai segitu. Gua harap sih bisa ya. Bismillah aja di kita. Tapi kayaknya rame. Kalau nggak bisa besok-besok lah ya kalau bisa kita bawa. Oh ya, by the way ini video bakal publish mungkin minggu depan. Kita take video ini 16 Agustus dimana besok itu Hari Kemerdekaan Indonesia, Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang tidak ada demokrasinya. Iya. Parah, ya kan? Iya. Saya cuma bisa bilang kayak gitu aja. Dan besok kemungkinan kalau jadi BSS ngadain ini ya, Merdekaran ya. Kalau misalnya kita bisa ikut, kita ikut besok. Nanti bakal ada konten lagi buat gua. Konten lagi. Yoi. Oke, gua mau fokus repair mobil. Oh ya, untuk ini apa namanya, remnya? Remnya masih standar ya? Masih. Oke, kita dari gigi 3. Udah 90 ya. Oh, handlingnya enak ya. Iya. Walaupun suspensinya, ini suspensinya empuk banget sih, tapi handlingnya enak. Untuk 100 nggak? Untuk apa namanya, gua kick down tuh di gigi 2, naik gigi 3 aja itu udah bisa nyentuh 100. Gimana kalau bisa gigi 5 ya kan? Gua nggak ngerti lagi. Makanya itu menurut gua adalah seninya bawa mobil tua tau. Lu tuh takut berani untuk ngegas, tapi Iya. sebenarnya mobilnya mampu, ya kan? Cuma kita ada takut, takut aja gitu. Kita kick down gigi 2, red line, gigi 3. Ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Ngeri anjir. 120 gigi 3. Gigi 3 120. Gokil mobilnya. Gokil, parah. Penumpangnya takut. Yang punya takut. takut loh. Aduh, iya soalnya gue kan ini kan supir amatir soalnya. Kalau pembalap beda lagi mungkin ya. Udah mulai rame bener. Iya anjing. Sebelumnya sepi. Lu ngeri nggak, Fer? Ngeri. Saya takutan. Kan nyari. Tapi kalau
Gonceng. Takut. Gue selalu salah mencet klakson di tengah, padahal sebenarnya klaksonnya di pinggir. Nah, terus ini adalah tipikal mobil-mobil zaman dulu yang gue rasain ya. Setiap gue masuk mobil zaman dulu, baunya aneh. Iya. Enak, tapi ini mobil bau khasnya mobil zaman dulu. Kawasan kaki 5. Kosong nggak? Kosong. Aspal. Uh, 120 gigi 3 RPM 4000 baru. Ini kalau nggak gara-gara motor depan nih. Oh, aduh. Fair, aman fair. Ini aman? Aman. Anjing. 130. Remnya anjing, remnya begitu anjing. Enak. Remnya cat gitu ya? Iya, makan. Makan lo remnya. Tapi saya ganti kampas kemarin. Oh iya? Oh, pantesan. Pokoknya yang tua. Aspal ya. Bye bye Brio. Oh, anjing turun. Sorry. Nanti gua cut. Anjing. Ini jalan rusak di tengah. Nih, coba jalan rusak. Enak men. Terus nggak ada yang bunyi ya? Nggak ada. Mobil tua kan biasa bunyi. Iya. Geret geret apa gitu. Motor sini. Ya. Ya, oke. Siap. Ini aja deh. Dah, cukup. Udah. Ferry udah takut. Di belakang aku udah deg-degan. Tapi lu suka ngebut, Fer? Nah, enggak Dia tahu. doyan. Doyan ngebut. Tapi kalau dia ngebut takut. Kalau nyetir enggak. Oh, kalau nyetir nggak? Sorry ya, Fer. Santai. Thank you udah dikasih kesempatan gue bayar mobilnya. Ferdi. Yang kemarin berapa mobil? Berapa cc? 1200. 1200 cc. Gue udah pernah ngebut. Beda lagi 3. Beda 300. Beda berapa? 400 cc. Beda 400 cc. Ya kan? Gue udah pernah ngebut kayak 30. Sekarang ngebut mobil tua lagi. Ajib. Tapi nggak disaranin untuk ini yang ngebut-ngebutan di jalan ya. Sangat dilarang. Sangat dilarang, kecuali emang lu udah jago banget atau gimana. Gue sih nggak jago, gue sih belajar ya. Gue juga nanya-nanya sama Ferdi, nanya sama Ari dulu tadi, boleh gue geber nggak gitu. Kalau mereka ngasih ya udah hayu, kalau enggak ya enggak sih. Nah, takut. Oke. Nggak kerasa udah siang ya. Ya. Terus- Lagi mau setengah 12. Di belakang masih ini enak ya duduknya.
masih ada legroom lah sedikit buat yang duduk di belakang, nggak terlalu sempit-sempit banget. Karena emang bagasinya pun gede ya. Tadi tuh gue lihat kalau nggak salah 530 liter kapasitas bagasinya. Itu gede banget sih. Bisa mungkin 2 tas golf ya mungkin masuk ya, sama mungkin kalau misalkan ukuran koper gede Iya. masuk, sama koper kecil satu. Nah tuh masuk tuh di bagasi belakang tuh. Oke, jangan lupa nanti subscribe. Kalau yang mau subscribe silahkan subscribe yang baru mampir. Nanti kalau misalkan mau like, mau dislike juga nggak apa-apa. Sebarkan video ini ke teman-teman kalian kalau misalkan ada yang suka sama mobil tua. Dan nantikan video review berikutnya, dan ini bakal tayang minggu depan. Thank you. Oke, gua rasa cukup itu aja untuk review Corolla hari ini. Overall mobilnya enak, gue udah nyobain juga. Mobilnya cakep juga, masih original juga. Gue tadi nembus 140 km/jam, tapi jangan ditiru. Di jalanan lebih baik di sirkuit. Stay safe di jalan semuanya. Thank you banget. Good afternoon from Bali. Bye-bye.